If you're poor and don't have a job, it's hard to know how to make money to pay for these things. Here make their living as best they can. Republik Liberia terletak di Afrika Barat dan merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Itu dimulai sebagai pemukiman untuk budak yang dibebaskan dari Amerika Serikat pada tahun 1822 yang lalu. Negara ini didirikan sebagai republik pada tahun 1847. Amerika Serikat mulai berinvestasi di Liberia selama Perang Dunia Kedua untuk merangsang periode modernisasi. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Liberia. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia negara Liberia. Terlepas dari abad yang penuh gejolak politik pada tahun 2005 yang lalu, pemilihan umum diadakan yang secara luas dianggap sebagai yang paling terbuka dan adil dalam sejarah negara ini. Liberia menduduki peringkat ke-175 pada Indeks Pembangunan Manusia versi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2013 yang lalu. Ini adalah negara miskin dengan sekitar 64% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, sekitar 54% penduduk Liberia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2014. Lebih dari 2,1 juta orang Liberia tidak dapat memperoleh kebutuhan dasar. Saat ini 20% penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrim. Jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di daerah perkotaan dan pedesaan adalah sama, yang tidak biasa. Menurut laporan tersebut, alasan utama mengapa daerah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dikarenakan pemilik rumah tidak mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan listrik. Selain itu, Liberia menghadapi statistik mengecewakan yang umum terjadi di negara-negara miskin. Negara ini memiliki salah satu tingkat kematian bayi tertinggi di dunia. Harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan berada di peringkat yang sangat rendah dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini juga memiliki tingkat pengangguran tertinggi ketiga di dunia. Setengah dari warga Liberia hidup dalam kemiskinan parah, yang berarti mereka sangat kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, dan akses perawatan kesehatan.
Perang saudara selama 14 tahun di Liberia menyebabkan gangguan dalam penegakan hukum yang secara tidak profesional berdampak pada kaum miskin. 64,7% penduduk Liberia melek huruf, bandingkan dengan 10 tahun lalu ketika hanya 42% penduduk yang dapat membaca dan menulis. Meskipun tingkat melek huruf telah meningkat, kesenjangan gender terus menyoroti kurangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan. Sementara 77% pria Liberia dapat membaca dan menulis, hanya 54% saja wanita yang melek huruf. Infrastruktur transportasi Liberia belum sempurna. Secara historis, Liberia memiliki 3 jalur kereta api, tetapi ini rusak selama Perang Saudara dan hanya satu yang telah dipulihkan. Tidak ada jalur kereta api ke negara lain saat ini di negara Liberia. Jaringan jalan Liberia sangat mudah berubah, jalan dalam ibu kota dan yang menuju Bandara Internasional Roberts, kota pelabuhan Baikshanan, perbatasan dengan Guinea di Genta, perbatasan dengan Sierra Leone di Bowesdi, semuanya diaspal dan relatif terawat dengan baik. Sebagian besar jalan lain di Liberia tidak beraspal sehingga menimbulkan kondisi mengemudi yang berbahaya, terutama selama musim hujan. Ekspatriat harus berhenti di pos pemeriksaan yang dioperasikan oleh UNMIL, Polisi Nasional Liberia, atau layanan keamanan Liberia lainnya saat mengemudi. Rumah sakit dan fasilitas medis Liberia tidak dilengkapi dengan baik dan tidak ada layanan darurat. Selain itu, persediaan darah tidak dapat diandalkan dan berpotensi tidak aman. Dan obat-obatan sangat kekurangan pasokan. Wabah Ebola yang besar pada tahun 2014 semakin membebani infrastruktur kesehatan setempat sampai saat ini. Bahkan dengan negara yang dinyatakan bebas Ebola oleh WHO pada Mei tahun 2015 yang lalu, ekspatriat sangat disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan yang ditingkatkan dan mengikuti saran kesehatan, mempertimbangkan keadaan perawatan kesehatan setempat, terus dengan hati-hati menyiapkan kit yang berisi persediaan obat resep yang memadai dan obat-obatan umum lainnya. Mendapat asuransi kesehatan swasta yang juga mencakup evakuasi medis sangat dianjurkan. Risiko kesehatan lainnya di Liberia termasuk prevalensi malaria yang meluas. Bahkan di ibu kota negara Monrovia pada tahun 2013, laporan UNAIDS tentang epidemi AIDS global menunjukkan bahwa diperkirakan 30.400 orang dewasa berusia berada di atas 15 tahun di Liberia hidup dengan HIV. Ini berjumlah sekitar 1,09% dari populasi. Tindakan pencegahan normal harus diambil oleh ekspatriat mengenai HIV atau AIDS dan malaria. Ekspatriat harus berhati-hati ketika berpergian di luar ibu kota Liberia, Monrovia, karena otoritas nasional dan PBB terbatas dalam kemampuan mereka untuk membantu jika terjadi keadaan darurat atau keadaan keamanan yang darurat. Ada kemungkinan insiden kekerasan di daerah pedesaan yang berasal dari sengketa tanah, penambangan ilegal atau pendudukan pabrik karet. Mengenai resiko terakhir, ketika berpergian di dalam perkebunan karet Freestone, ekspatriat harus menghindari penyimpangan dari rute utama. Tingkat kejahatan tinggi di Liberia dan Polisi Nasional Liberia sangat terbatas dalam kemampuan mereka untuk mencegah atau mendeteksi aktivitas kriminal. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak dapat memberikan layanan darurat yang luas.
Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.